Halo anak-anak semua, kembali lagi bersama Pak Guru dan kita akan lanjut belajar lagi. Kita akan masuk ke tema 7, subtema 3 muatan pelajaran IPA. Dan materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat mengetahui manfaat berbagai macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti biasa di awal video Pak Guru akan berikan kalian apresiasi sebagai penilaian lisan harian kalian. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam apresiasi, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain pastinya. Doa akan Pak Guru pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, silakan dipersiapkan dulu buku pena jilid 4C kalian di tema 7 subtema 3 ya, mata pelajaran IPA. Lalu buku catatan sekiranya kalian perlu mencatat hal-hal penting yang ada di video Pak Guru pada pagi hari ini. Dan soal persepsinya yaitu jelaskan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru ulangi ya, jelaskan manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian sudah bisa menjawab, silakan japri ke Pak Guru atau kalian bisa catat dulu jawabannya di buku catatan kalian. Nanti dikirim beserta tugas-tugas kalian. Kita akan masuk materi yang pertama yaitu tentang menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Yang pertama kita masuk pada gaya magnet. Anak-anak, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Nah, benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet itu disebut dengan benda feromagnetik. Misalnya, besi, baja, dan nikel. Sementara benda yang tidak dapat ditarik magnet atau hanya lemah ditarik magnet itu disebut dengan benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Nah, antara benda feromagnetik dan paramagnetik ini kalian tidak boleh tertukar ya. Ingat, feromagnetik itu adalah benda yang kuat ditarik oleh magnet, sementara paramagnetik adalah benda yang lemah atau tidak bisa ditarik oleh magnet. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet itu memiliki gaya tarik anak-anak. Jadi benda-benda yang bisa ditarik magnet itu akan tertarik oleh magnet. Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Benda-benda tertentu itu maksudnya adalah benda-benda yang tipis. Contohnya adalah plastik, triplek yang tipis, dan juga kayu yang tidak terlalu tebal ya anak-anak ya. Tergantung kekuatan dan jenis magnetnya. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub selatan dan juga kutub utara. Nah, berdasarkan asalnya, magnet itu dibedakan menjadi, yang pertama ada yang namanya magnet alam, adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya adalah batuan yang dapat menarik besi. Ya, anak-anak, jadi beberapa jenis batuan yang bisa menarik besi itu merupakan magnet alam, dan batu itu bisa dijadikan magnet juga. Yang kedua adalah magnet buatan, adalah magnet yang sengaja dibuat manusia, yang pastinya akan bermanfaat untuk kehidupan kita anak-anak. Contohnya adalah magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet U, dan juga magnet ladang. Ini merupakan contoh gambar dari bentuk-bentuk magnet tadi. Ada yang pertama itu magnet batang, ada magnet jarum, magnet yang berbentuk silinder, magnet yang berbentuk ladam, dan juga magnet yang berbentuk U. Kalian jangan sampai terbalik ya, magnet U dan magnet ladam. Kalau magnet U itu benar-benar berbentuk dengan huruf U, tetapi kalau magnet ladam itu antara ujung magnet itu sedikit berdekatan anak-anak. Ya, jadi ini merupakan bentuk-bentuk magnet buatan manusia.
Selanjutnya kita masuk kepada gaya gravitasi. Nah, gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Ingat, gaya yang menarik ke bawah. Nah, gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Dan contoh yang berikutnya adalah gambar antara kertas biasa dan gumpalan kertas. Nah, pada gumpalan kertas yang dijatuhkan itu lebih cepat tiba di permukaan tanah dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan dengan udara itu lebih kecil anak-anak. Jadi, jika kalian membandingkan selembar kertas yang biasa itu, yang lembaran itu, dengan kertas yang sudah kalian gumpalkan, lalu kalian jatuhkan dari ketinggian yang sama, maka kertas gumpalan itu akan jatuh lebih cepat ke tanah. Nah, Pak Guru akan memberikan sedikit pengertian lebih lanjut lagi bahwa gaya gravitasi bumi itu adalah gaya gravitasi tarikan ke arah inti bumi anak-anak. Kalau nanti kalian masih bingung gaya tarikan ke bawah. Nah, jadi agar kalian lebih paham bahwa gaya gravitasi bumi itu adalah gaya tarikan yang ditimbulkan oleh bumi ke dalam inti bumi. Jadi kalian bisa berpijak di atas tanah itu karena gaya gravitasi ini. Jadi gaya gravitasi bumi itu selalu menarik ke arah inti bumi anak-anak ya. Seperti itu. Kita akan lanjut lagi menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Di materi atau video sebelumnya juga sudah Pak Guru jelaskan anak-anak. Nah, besar kecilnya gaya gesek di permukaan oleh permukaan kedua benda yang bergesekan dipengaruhi sebagai berikut. Yang pertama itu makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaannya, maka gaya gesekan akan semakin besar. Nah, contohnya adalah gambar seorang anak yang mendorong lemari ya. Jadi gaya dorongnya itu ke kanan, sementara gaya geseknya itu bergerak ke kiri anak-anak, berlawanan dengan gaya dorong. Sehingga jika permukaan lantainya itu halus dan permukaan bendanya halus, lebih mudah anak ini mendorong meja. Begitu juga sebaliknya, jika lantainya kasar dan permukaan kaki lemarinya juga kasar, maka gaya geseknya semakin kecil dan gaya mendorongnya itu semakin susah anak-anak. Ya, jadi bisa kalian pahami ya, kenapa benda itu tidak mudah tergelincir. Berarti antara permukaannya sedikit kasar atau permukaan benda tersebut yang sedikit kasar. Selanjutnya adalah menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita masih dalam ini. Jadi gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Sama seperti gambar anak tadi. Gaya gesek ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contohnya seperti ini, seorang wanita yang mendorong mobil. Ya, jadi arah dorongannya ke kanan, tetapi arah geseknya ke kiri anak-anak. Ya, contoh gaya gesek yang menguntungkan yang pertama itu ada alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Nah, ini merupakan salah satu contoh gaya gesek yang menguntungkan anak-anak. Bayangkan jika alas sandal sepatu itu dibuat dari kain. Nah, mungkin jika kalian berjalan di lantai itu sudah terpeleset ya anak-anak ya. Lalu yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul. Nah, tahukah kalian pul? Pul itu jika kalian kenal istilah sepatu gigi. Nah, sepatu gigi pul itu adalah gigi dari sepatu sepak bola ya anak-anak ya. Pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Ya, jika kalian melihat mungkin ada yang jatuh itu kan karena disengaja ya anak-anak ya. Jadi sepatu sepak bola ini diberikan pul agar memperbesar gaya gesek pemakainya. Bayangkan jika kalian menggunakan sepatu gigi ini berjalan di atas rumput. Nah, jika gaya geseknya semakin besar, maka otomatis akan lebih susah berjalan ya anak-anak ya. Jadi lebih susah juga untuk tergelincir atau terpeleset.
Selanjutnya yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda itu ya anak-anak ya. Yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Jadi ban yang beralur itu fungsinya agar kendaraan tidak tergelincir anak-anak. Bayangkan jika bannya sudah menipis atau alurnya menipis yang disebut dengan ban gundul. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan di jalan raya anak-anak. Selanjutnya contoh gaya gesek yang merugikan. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Mari kita lihat yang pertama. Pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Nah, untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas atau diberikan oli anak-anak. Inilah fungsi oli pada mesin. Selanjutnya yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan jika tidak dirawat. Akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas khusus untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Jadi pada gir roda dan juga rantai tersebut harus diberikan pelumas yang namanya pelumas anti karat anak-anak, oli yang anti karat untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Dan juga jika memang rantai dan gir roda itu sudah mulai kering harus diberikan pelumas lagi anak-anak. Selanjutnya yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda. Jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang atau yang disebut dengan ban gundul tadi, sehingga dapat mengurangi gaya geseknya. Akibatnya kendaraan akan mudah tergelincir jika jalanan basah. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh gaya gesek yang merugikan. Jadi kalian harus memahami tentang ban mobil, tentang gir dan rantai, dan juga mesin sepeda motor. Maka jika memang kalian ada pertanyaan, seharusnya kalian bertanya kepada orang tua kalian, kenapa sih motor itu harus diganti olinya setiap bulan atau berkala, mobilnya harus diganti oli setiap 6 bulan. Nah, inilah fungsinya. Jadi untuk mengurangi gaya gesek yang merugikan ini. Ya anak-anak, itulah tadi video Pak Guru untuk hari ini. Sekian dulu, dan seperti biasa di akhir video Pak Guru akan berikan kalian latihan. Jadi mari kita berlatih. Semakin kita berlatih, semakin kita bisa. Latihan ini akan Pak Guru masukkan ke dalam penilaian tugas, dan tugasnya jawablah bagian ayo berlatih halaman 140 buku Bupena jilid 4C kalian. Kerjakanlah pada buku latihan atau pada buku Bupena jika cukup ya. Dan jika sudah selesai, kirimkan hasil pekerjaan ke WA Pak Guru. Nah, tidak intinya Pak Guru berikan kalian nasihat, jaga kesehatan, jaga kebersihan kalian, cuci tangan pakai sabun, bilas dengan air yang mengalir, gunakanlah masker jika kalian harus bepergian keluar rumah. Ya anak-anak, mari kita menjaga kesehatan diri kita dan juga menjaga kesehatan orang lain pastinya. Sekian dulu video Pak Guru untuk hari ini, kita akan bertemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.